berat banget sih Oma, maksudnya kehilangan orang, kehilangan orang nomor satu gitu ya ibaratnya di hidup. Maaf ya Oma, nangis. Sabar ya Nduk, gitu misalnya. Rasa kangen itu pasti ada. Setiap ibu itu memerlukan anaknya. Mah, kenapa sih kok dulu aku yang paling sering dimarahin? Berarti saya gagal mendidik dia jadi hormat sama orang tuanya. Gagal menjadi orang tua, ya. Mama. Aduh. Gimana rasanya menjalani hidup tanpa mama setiap hari? Awalnya berat banget sih Oma, maksudnya kehilangan orang nomor satu gitu ya ibaratnya di hidup. Maaf ya Oma, nangis. Berat banget karena mama kan orang nomor satu di hidupku. Jadi kayak kehilangan mama tuh kayak plain aja gitu hidupnya gitu, karena nggak akan sama lagi gitu. Walaupun happy, walaupun menjalani dapat kesenangan lain, tapi tetap ada ruang kosong gitu yang nggak akan pernah keisi lagi. Oke, lanjut ya Oma. Apa yang paling Oma rindukan dari anak Oma? Yang saya rindukan suka bercanda, tertawa bersama. Ada kangen apa lagi gitu nggak Om? Rasa kangen itu pasti ada. Setiap ibu itu memerlukan anaknya. Tapi sekarang ini saya berserah sama Tuhan, menjalaninya, maka mungkin ini jalan terbaik buat saya. Itu aja. Apa penyesalan terbesarmu yang gak pernah bisa kamu lakukan lagi untuk mama? Kalau ngomongin penyesalan ya Oma ya, jadi mama itu sempat sakit, kan mama sakit cancer ya. 3 bulan terakhir itu alhamdulillah aku dikasih kesempatan buat ngerawat gitu. Nah yang aku sesalkan adalah waktu itu aku belum banyak belajar soal agama gitu. Jadi aku menyesal pas mama sakit, yang ibaratnya bergantung sama aku gitu ya. Aku nggak berusaha selalu menutup auratnya mama, karena aku belum sadar pentingnya agama gitu. Itu satu. Terus aku nggak banyak doain mama juga. Maksudnya harusnya aku lebih sering ngajak mama atau bacain mama atau ngajak mama dengerin Al-Quran bareng gitu, daripada lagu-lagu biasa gitu. Itu sih di akhir-akhir yang harusnya aku di saat mama bergantung sama aku, harusnya aku bisa menjaga mama lebih baik gitu Oma. Oma, apakah perasaan sakit saat ditinggalkan sekarang terasa lebih ringan, atau Oma sekarang mencoba belajar untuk menerima sambil menahan rasa sakitnya? Kalau pertama-tama sih sakit sekali, namanya ditinggalkan anak ya. Anak saya kalau cuma 1.
Kalau sekarang ini saya mencoba untuk menerima apa adanya. Mungkin ini tidak terbaik buat saya. Mungkin ini Tuhan tunjukkan jalan buat saya. Mudah-mudahan anak saya pun bisa menyadari. Saya tidak bilang bersalah, tidak. Orang tua tidak pernah menyalahkan anaknya. Emang saya yang salah. Karena saya tidak bisa membimbing dia dengan baik. Itu aja. Kalau kamu bisa duduk di sebelah kanan mama lagi, apa yang pengen kamu lakuin? Kayaknya Mengelus, gitu. Mencurahkan kasih sayang. ya pasti itu Oma pengen di Iya, elus. sabar ya Nduk gitu misalnya. Paling pengen kalau sama mama pengen dipuas-puasin sesering mungkin, terus pengen full bercanda aja paling Oma ya kan. Kalau dulu sama mama tuh mama suka cerita masa kecilnya mama gitu yang lucu-lucu gitu. Nah paling ngebahas itu, walaupun tiap momen itu selalu dibahas tapi tetap selalu bikin lucu. Paling pengen sering-seringin lagi bercandanya sih, biar semua momennya tuh isinya happy-happy aja gitu. Oma kalau lagi sedih ceritanya ke siapa? Saya introspeksi diri duluan, introspeksi diri. Tadi diri saya, apakah hati saya sudah baik, apakah diri saya sudah baik sekarang? Bertanya sama Tuhan. Tuhan, saya lagi sedih sekarang. Kan Tuhan itu gak langsung menjawab kita dong. Paling sama susternya. Ajak mereka bercanda, ajak gimana, ajak teman-teman sekamar. Paling utama saya berteriak sekencang-kencang saya teriak. Itu melepaskan rasa sakit dalam hati kita. Apa pertanyaan yang paling pengen kamu tanyakan atau obrol sama mama tapi nggak pernah tersampaikan? Paling, Mah kenapa sih kok dulu aku yang paling sering dimarahin daripada kakak sama adik? Kenapa sih kok Bontot. Aku anak tengah. Oh. Kenapa kok paling suka dimarahin gitu? Kepo aja. Kenapa? Mungkin kamu lebih sayang sama orang tua. Ya mungkin ya. Jadinya mungkin lebih banyak dimarahin. Iya. Bisa juga buat kamu tukang ngelawan, bisa jadi. Cuma dua kuncinya. Tukang ngelawan, apa anak terbaik buat mamamu. Tapi belajar bersyukur aja, bersyukur. Terima dengan apa adanya. Seperti saya juga betul, bersyukur. Syukuri, jalani, nikmati. Cuma itu kok kuncinya. Jalani, syukuri, nikmati, itu aja. Oma, ini ada foto mamaku. Jadi mama tuh meninggal di umur 54 tahun kurang 4 hari. Ih, orang tua kamu masih cantik banget ya. Iya, masih muda. Iya, masih muda. Umur 5, kayaknya 51, 52 gitu. Lagi 17 Agustus di komplek. Mama foto-foto. Kalau ini apa, Ma? Aduh, kesukaan anak saya. Terima kasih banyak anakku. Saya makan kesukaan kamu ya. Biasanya makannya sama-sama dong, makan berdua. Biasanya beli atau Oma masakin? Oh, beli makan bareng gitu ya? Saya pernah masak. Jadi biasanya kalau makan berdua? Bagi-bagi. Satu ayam bagi dua. Oh gitu. Ya. Dada apa paha sukanya? Dia sukanya dada. Tapi Oma sukanya paha? Saya sukanya sebenarnya suka paha saya. Oh, berarti Oma berkorban, udah dada aja gitu karena cuma punya satu. Nasi. Tapi saya nggak pernah makan nasi, nggak boleh kan? Karena dari saya takut gemuk, takut gula. Kalau ibu sudah tua dan tinggal sendirian, boleh nggak ibu minta ditemani? Boleh banget. Asik. Oma kalau anak perempuan pengen hidup mandiri jauh dari orang tua, boleh nggak?
Boleh dong. Oke. Boleh nggak ibu tinggal sama anak meski anaknya sudah berkeluarga? Boleh lah, boleh banget. Oma kalau anak sibuk banget sampai jarang pulang, boleh nggak? Nggak boleh dong, harus telepon kita dong, kasih tahu di mana gitu loh. Kan was-was sebagai orang tua, tahu was-was dong. Kalau ibu sudah nggak bisa apa-apa, boleh titipkan di panti jompo. Enggak, karena sebisa mungkin, karena aku orangnya sensitif ya, maksudnya peduli sama orang tua gitu, sebisa mungkin sih enggak gitu. Sebisa mungkin justru aku ajak. Mudah-mudahan ada rezekinya buat ngajak gitu Oma, buat ngerawat. Kalau anak cuma nelpon sebulan sekali, boleh nggak? Tergantung isi dompetnya. Kalau nggak punya duit beli pulsa gimana? Terima aja. Kalau ibu merasa gagal sebagai orang tua, boleh nggak ibu minta dikuatkan? Boleh banget, karena seperti yang Oma bilang, saling mengimbangi. Boleh nggak sih anak punya impian yang nggak sesuai dengan harapan ibunya? Boleh. Itu kita harus adil, bagi orang tua harus adil. Jangan kemauan kita sendiri, kemauan anak tidak. Kalau kemauan kita dituruti, belum tentu dia mau. Jadi harus kemauan dia tercapai, terkabul cita-citanya. Nasihat saya buat kamu, jangan pernah lupa bersyukur sama Tuhan. Yang paling utama, karena Tuhan itulah tempat kita mengadu. Tetap semangat, jangan pernah berputus asa. Buat Oma jangan pernah ngerasa gagal jadi orang tua. Karena kalau anak udah dewasa, keputusannya itu murni keputusan dari dirinya sendiri, itu satu. Terus jangan lelah buat selalu berdoa. Karena cuma doa yang bisa membolak-balikkan hati anak dan juga menguatkan Oma. Amin, amin. Oma, selamat Hari Ibu ya. Terima kasih, terima kasih ya, selamat. Sukses. Amin, amin.